Oke, dua kabar gacor. Nah, kali ini yang pertama datang dari Indonesia nih, yang katanya mau menjual kapal perang bekasnya, bos. Dimana baru-baru ini Pak Prabowo mengajukan surprise ke DPR RI terkait penjualan KRI Ki Hajar Dewantara. Nah, lantas kapal perang jenis apakah itu? Bagaimana spesifikasinya? Kenapa dijual, berapa harganya, dan bagaimana sepak terjangnya selama ia masih operasional, di mana katanya kapal ini pun pernah ikut menghadang kapal Portugal, bos. Nah, setelah ini kita kupas. Kemudian lanjut kabar kedua nanti datang dari drone ANKS yang katanya juga bakal bermarkas di Tanjung Pinang, bos. Nah, lantas bagaimanakah itu? Matra apa penggunanya, dan kira-kira apa nanti fokus operasinya di wilayah Tanjung Pinang? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Nah, lanjut kabar dari Senayan. Kali ini bukan kapal perang baru, melainkan kapal perang legendaris yang hendak dilepas, bos. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, baru-baru ini Presiden Prabowo telah mengirim surat Presiden nomor R33 tertanggal 14 Juli 2026 kepada DPR yang isinya meminta persetujuan penjualan 1 BMN berupa ex-KRI Ki Hajar Dewantara 364. Nah, catatan penting, bos. Jadi kapal ini belum resmi terjual nih. Prosesnya baru masuk tahap persetujuan DPR dan selanjutnya akan dibahas Komisi 1, ya kan. Nah, lantas kapal perang apakah ini? Jadi KRI Ki Hajar Dewantara ini merupakan kapal korvet latih bersenjata yang dibangun oleh Uljanik Shipyard Split di Yugoslavia. Kini namanya Kroasia, bos. Kapal ini pun dipesan pada tahun 1978, diluncurkan pada tanggal 11 Oktober 1980 dan mulai berdinas pada 31 Oktober 1981. Jadi, lebih tua usianya dari Mimin nih. Panjangnya 96,7 meter, bobot sekitar 2050 ton full load, mampu melaju sekitar 26 knot dan membawa awak, instruktur serta hingga 100 taruna. Kemudian persenjataannya pada masa operasional dulu ini cukup gacor nih, meliputi 4 rudal anti kapal MM38 Exocet, meriam Bofors 57 mm, 2 Rheinmetall 20 mm serta 2 peluncur torpedo 533 mm. Jadi kapal latih iya, tapi kalau ada musuh bisa ikut menggepuk nih, bos. Nah, pertanyaannya mengapa pensiun? Yo, jelas karena usia, bos. Sudah tuir, ya kan? Penurunan performa mesin dan juga makin terbatas dukungan suku cadangnya sehingga membuatnya memasuki akhir daur hidup, bos. KRI Ki Hajar Dewantara ini resmi dipensiunkan pada 16 Agustus 2019 lalu di dermaga Ujung, Surabaya, dan pemerintah kini hendak menuntaskan status asetnya melalui penjualan, bos. Komisi 1 DPR pun katanya akan membahas teknis pemindahan tangannya bersama kementerian atau lembaga terkait. Nah, kini pertanyaannya, berapakah kira-kira harga jualnya? Kemudian, bagaimanakah sebenarnya sepak terjang kapal ini pada masa operasinya, di mana katanya ia pernah menghadang kapal Portugal? Simak videonya sampai habis, bos. Oke, jadi kapal perang ini dulu tahun 1980-an aktif nih, bos, mengamankan jalur logistik dan berpatroli dalam operasi Seroja di Timur Timur. Bahkan pada 11 Maret 1992, kapal perang KRI Ki Hajar Dewantara bersama unsur TNI Angkatan Laut pernah mencegat dan mengusir kapal feri Lusitania Expresso, yaitu sebuah kapal feri Portugal yang hendak menuju Dili tanpa izin. Pada waktu itu, situasinya masih sensitif, bos, di Timur Timur. Kapal ini pun juga menjalankan tugas kemanusiaan dan operasi pengamanan. Pada tahun 2011, pernah bergabung dalam Satgas Samudra Merah Putih untuk memburu perompak bersenjata yang menyandra awak kapal MV Sinar Kudus di Teluk Aden, Somalia. Sementara fungsi latihnya menjadikan bagian penting pelayaran Kartika Jala Krida Taruna Akademi Angkatan Laut. Kemudian, soal harga, memang hingga tanggal 19 Agustus 2026 ini, pemerintah belum mengumumkan nilai limit lelang atau harga transaksi resminya, bos. Jadi, angka 700 miliar yang ada di sumber berita ini ya
Admin rasa jangan langsung ditelan mentah-mentah ya kan. Nilai akhirnya justru baru bisa diketahui setelah mekanisme pemindah tanganan ditetapkan, bos. Nah, yang menarik, nasib kapal ini sebelumnya sempat punya beberapa skenario. Setelah pensiun, pernah muncul rencana agar ex-KRI Ki Hajar Dewantara ini dihibahkan untuk dijadikan objek wisata bahari di Buleleng, bos, Bali. Bahkan pernah direncanakan ditenggelamkan pada kedalaman sekitar 20-40 meter sebagai destinasi selam, lengkap dengan gagasan museum. Sebelumnya juga pernah muncul gagasan menjadikannya museum terapung atau restoran di Surabaya. Nah, namun sekarang jalurnya berubah, bos. Pemerintah pun ternyata mengajukan penjualan nih. Nah, apakah lagi butuh duit? Dan kalau dijual ya, pertanyaan besarnya muncul lagi. Siapa nanti calon pembelinya? Kemudian berapa sebenarnya nilai kapal bersejarah ini? Dan apa yang akan dilakukan DPR terhadap usulan Pak Prabowo? Apakah akan setuju? Atau ada usulan lain nih? Kemudian kalau dijual, menurut kalian akan dijual ke siapakah kapal perang ini? Apakah nanti itu salah satu dari tetangga kita? Ya, siapa tahu ya kan nanti pembelinya akan menjadikannya kapal perang yang lebih gacor. Mari kita nantikan saja berita selanjutnya. Nah, lanjut jadi admin kutip dari akun ISDS nih. Setelah drone ANKS memperkuat Angkatan Udara di Skadron Udara 51, Lanut Supadio Pontianak, ternyata drone tempur Turki ini juga bakal punya rumah baru bersama TNI Angkatan Laut, bos. Nah, jadi tadi Matra Udara, sekarang Matra Laut nih. Dan lokasinya bukan sembarang tempat, melainkan di Lanudal Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kawasan yang menghadap jalur pelayaran internasional dan dekat dengan wilayah strategis Natuna serta Laut Cina Selatan. Buktinya pun cukup konkret, di mana pada Jumat 8 Mei 2026 lalu, tim survei Kemhan RI telah datang ke Lanudal Tanjung Pinang untuk meninjau rencana pembangunan hanggar khusus UCAV Male Lake Angka. Tim ini dipimpin oleh Kolonel Kal M. Zainul Arif dan disambut Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Tatang Yanuar Ristanto bersama jajaran Wing Udara 1. Pertanyaannya, nah, bakal fokus operasi apa drone ini nantinya dengan TNI Angkatan Laut di Tanjung Pinang? Nah, ini kalau admin lihat sih fokus yang paling masuk akal. Admin rasa adalah untuk pengawasan maritim, bos, alias jadi mata di langit bagi TNI Angkatan Laut. Karena drone angka ini dapat mendukung misi ESR untuk memantau aktivitas kapal, mengawasi wilayah perbatasan ya kan, mendeteksi kontak mencurigakan, sampai memberikan informasi kepada unsur TNI Angkatan Laut di laut. Dari Tanjung Pinang, perhatian ya tentu sangat relevan lah diarahkan ke kawasan Kepulauan Riau, bos. Kemudian jalur Selat Malaka, Laut Natuna, hingga kawasan Laut Cina Selatan yang bersinggungan dengan kepentingan sejumlah negara. Jadi, angka TNI Angkatan Laut ini bukan cuma soal drone bersenjata, karena dalam permainan geopolitik modern, siapa yang bisa melihat lebih lama, lebih jauh, dan lebih cepat mengirim informasi biasanya sudah punya satu langkah ke depan, bos. Jadi misalnya kalau ada kapal asing mulai jalan-jalan terlalu penasaran, masuk lebih dalam atau di sekitar wilayah kita, ya setidaknya sekarang langit kita juga sudah punya CCTV bersayap nih, bos. Mantap, mantap jos. Jadi bagaimana menurut tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.